Oke, balik lagi di Home Computer Official di channel kesayanganmu. Hari ini kita akan membahas bagaimana tips membeli laptop bekas. Kali ini kita akan membahas laptop bekas ya. Kemarin kita sudah bahas tentang komputer bekas ya. Jadi kalau ada bayang-bayangan yang kurang terang, maaf karena suasana masih renovasi ruang editor kita ini. Jadi kurang komplit. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih membeli laptop bekas. Tapi sebelum kalian beli laptop bekas, pasti dalam pikirannya apakah laptop tersebut bagus, apakah laptop tersebut sudah pernah bongkar, apakah laptop tersebut sudah segelnya sudah rusak. Yang keempat, apakah laptop tersebut berapa tahun sudah dipakai. Oke. Jadi tips pertama, apakah laptopnya sudah pernah dibongkar, itu dulu ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau beli laptop nggak pernah dibongkar, itu pasti masih segel ya. Jadi apa sih keuntungannya ketika kita beli laptop yang disegel atau tidak ya? Jadi sebenarnya barang elektronik itu kita tidak tahu deh apakah nggak siap di waktu kita gunakan ini berapa tahun. Jadi kalau kalian berpikir apakah laptopnya pernah dibongkar ya, yang pakai segel memang belum pernah dibongkar guys ya, kita tahu belum pernah dibongkar. Tapi yang sudah segelnya rusak pasti sudah pernah dibongkar. Sudah pernah dibongkar itu pasti tanda kutip kita bingung apakah motherboardnya sudah pernah diservis, ataukah harddisknya pernah diservis, ataukah RAM-nya sudah di-upgrade, ataukah sudah pakai SSD. Jadi ini memang serba bingung. Kenapa serba bingung? Karena kita selalu berpikir kalau udah segel rusak pasti laptopnya sudah pernah dibongkar. Ya dibongkar itu bukan berarti laptopnya itu yang rusak-rusak ya diperbaiki. Tapi ada juga memang laptop bekas, contohnya dia upgrade RAM dulu ya, waktu dia beli baru dia upgrade RAM, otomatis deh segelnya dibongkar. Ataupun dia ganti harddisk jadi SSD, jadi otomatis dong segelnya dibuka. Jadi otomatis si pembeli ini kadang ragu, padahal memang dia karena upgrade SSD. Jadi kalau kalian waktu beli laptop bekas langsung paradigma ataupun pola pikirnya masih segel atau tidak, itu memang ya tergantung sama diri kita. Apakah memang kita beli laptopnya di mana? Kalau kita beli laptopnya ke toko pasti ada garansi dong, minimal sebulan 2 bulan. Jadi kalau kita belinya, tadi kita bahas tentang yang pertama adalah masih segel atau tidaknya. Jadi teman-teman sudah paham. Yang kedua, apakah kita beli di toko atau di pribadi nih? Ini kan banyak banget komentar ya, saya mau beli laptop dong. Lebih baik deh kita beli di perorangan ataupun nggak punya toko. Jadi serba dilema guys ya. Jadi kalau kalian beli laptop itu di luar toko nih, kita bicara di luar toko nih. Jadi kalau kita beli laptop di luar toko kan pasti ada pemikiran ini pasti pemakainya bagus, ataupun kita lebih percaya deh gitu karena nggak diapa-apain gitu ya. Jadi apalagi kita beli sama orang yang jarang pakai laptopnya gitu ya, kita lebih yakin nih. Tapi di sisi lain juga ketika kita beli di perorangan ataupun di luar toko itu kita lebih ada juga kelemahannya guys. Jadi kalau kita laptop kita rusak bermasalah, kita bingung nih ngadu sama siapa ya dong. Pasti bingung dong ngadu sama siapa. Nggak mungkin ngadu sama ini ya, sama tetangga kan, nggak mungkin. Jadi kita harus bahas dulu. Jadi kalau teman-teman mau beli di toko nih, ini kan kalau kita beli toko laptop bekas di toko pasti ada garansi dong sebulan ya 2 bulan. Jadi kalau kita mau konsultasi sama teknisinya kita lebih puas. Adapun nanti kerusakan di luar yang kita harapkan, kita bisa ngadu ke toko tersebut dan ada jalan keluarnya. Jadi kalau teman-teman bilang lebih baik pilih mana, toko atau perorangan gitu, tergantung sama teman-teman. Kalau di toko ada garansi, ada apa-apa bisa kita ngadu ke teknisi. Kalau kita beli di luar toko ya ada masalah masih bingung lah kita gimana gitu. Seperti customer kita kemarin beli di luar toko, ada apa-apa langsung mati seminggu total ya, dia nggak bisa ngadu. Jadi serba dilema, apakah kalian mau beli laptop di toko atau tidak gitu. Jadi untuk membeli laptop bekas ini memang harus hati-hati. Yang pertama, tips membeli laptop bekas tadi sudah kita ceritakan di awal. Pertama guys, coba deh kamu cek body ya. Body itu masuknya adalah bukan body yang ini ya, bukan ya.
Maksudnya adalah apakah memang semua sudah masih bagus, tidak ada yang pecah gitu, masih mulus. Sebenarnya body itu kan, casing laptop itu kan memang sering kita gunakan, terkadang ada goresan gitu ya. Yang kedua yang paling sering kita cek adalah hard disk. Nah, kenapa hard disk? Hard disk ini adalah untuk menyimpan data, install ulang Windows semua di sana. Jadi kita harus pakai software Sentinel. Jadi teman-teman mau ngecek hard disknya harus pakai software Sentinel. Nanti di sana semua dijelaskan berapa persen, berapa jam gitu ya. Yang pertama cek hard disk dulu, apakah hard disknya masih 100%. Jadi kalau Anda beli laptop bekas, hard disknya udah di bawah 100%, pasti akan lambat guys ya. Yang berikutnya, coba dicek apakah laptopnya bisa support sampai Windows berapa. Apakah bisa diinstal Windows 7, Windows 8, Windows 10 gitu, Windows 11 sekarang yang terbaru. Jadi tergantung sama teman-teman mau cek gimana, tergantung apakah saudara pingin install nanti ke depannya Windows 10 dong. Jangan nanti Windows 10 nggak bisa diinstal. Oke, yang berikutnya kita bahas dari keyboard. Nah, keyboard nih, ini keyboard komputer ya. Jadi fungsi keyboard ini ngetik tugas, ngetik semua segala macam ya. Ketik semua, ketik di laptop itu apakah ada huruf yang nggak berfungsi atau huruf yang bermasalah, bisa dibuka file di Word ya, ataupun aplikasi note yang lainnya, supaya Anda bisa ngecek keyboardnya berfungsi semua atau tidak. Yang berikutnya, coba cek semua LCD-nya masih bagus, masih mulus, tidak ada bintik-bintik putih, tidak ada garis, tidak ada bayang-bayangan ini yang bermasalah. Coba tutup ulang laptopnya, apakah memang masih bagus. Dibuka masih ditutup dengan normal, jangan-jangan layarnya sudah goyang-goyang, sudah bintik-bintik putih, sudah ada garis. Hati-hati guys. Yang berikutnya, coba dicek speaker laptopnya. Speaker laptop ini kan waktu mendengar kita musik, YouTube, kita perlu mendengarkan dengan menggunakan speaker di laptop. Jadi apabila speakernya pecah, pasti ketahuan dong, speakernya harus diganti ya. Jadi sebenarnya banyak banget mau dicek. Yang berikutnya, dicek dulu USB laptopnya, apakah USB laptopnya itu masih berfungsi semua atau tidak. Jangan-jangan USB-nya bermasalah juga. Yang berikutnya, dicek DVD-nya, DVD laptopnya, dicek masih bisa berputar atau masih bisa berfungsi. Yang berikutnya, kalian harus cek dulu WiFi-nya. Nah, ini paling utama. Kadang kita lupa ngecek WiFi-nya itu masih berfungsi atau tidak. Jadi kalau kawan-kawan mau ngecek WiFi-nya dengan menggunakan hotspot dari handphone bisa juga. Nanti koneksikan deh ke handphonemu ya. Kalau connect berarti masih stabil. WiFi, USB, keyboard, LCD, baterai. Nah, baterai ini paling rawan guys. Biasanya kalau baterai itu kalau soak dimatikan ulang pasti cepat drop. Contohnya waktu kita hidupkan masih 50%, kita matikan lagi, kalau tiba-tiba 30, 20 berarti baterainya sudah soak deh. Jadi kalau namanya juga laptop bekas tidak seperti baru dong baterainya, tergantung kita belinya, apakah baterainya masih normal, standar gitu, apakah soak gitu kan. Yang berikutnya, teman-teman, jangan-jangan nanti laptopnya kalian beli sebulan udah rusak ya kan. Cek dulu semua DVD, USB, WiFi, hard disk, LCD-nya, keyboardnya gitu. Jadi kalau teman-teman sudah cek semua, sudah oke, baru dibeli laptopnya. Oke teman-teman, jadi beli laptop ini hati-hati, ingat, tetap hati-hati beli laptop bekas, periksa semua seperti ya saya bilang tadi, jangan buru-buru belinya, itu santai ya, karena sudah dibeli nggak bisa lagi dipulangkan laptopnya guys. Oke, begitulah tips membeli laptop bekas. Bagi kalian yang sudah komen di bawah ini, silahkan komen apalagi yang perlu kita bahas.